Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 4A, anak-anak kelas 4B, anak-anak kelas 4C, dan anak-anak kelas 4D. Semoga pada hari ini dan selanjutnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk belajar walaupun belajarnya masih di rumah ya. Nah, pada pertemuan hari ini, pelajaran bahasa Indonesia, Ibu Guru akan membahas tentang pembahasan soal-soal yang ada di buku Prima PH 4B ya, halaman 47 sampai 50. Silahkan anak-anak buka bukunya ya. Halaman 47 sampai 50 buku Prima PH 4B. Nah, di sana adalah tentang pembahasan soal latihan 5, pembahasan soal harian 5. Nah, yang dibahas adalah tentang ciri-ciri, unsur-unsur, pemaknaan, dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi. Yuk kita bahas yuk. Nomor 1. Di sini ada puisi karya Najib Indrawan. Puisinya berjudul Syukur. Air hujan jatuh ke bumi, memberikan kehidupan untuk semua makhluk. Aku sangat bersyukuri atas segala karunia yang kudapat dalam hidup. Nah, itu ya. Bu Guru membacanya seperti itu. Mungkin kalau punya ilmu bukan seperti itu ya. Hanya memberi contoh saja. Nah, amanat yang ada dalam puisi tersebut adalah kita harus bersyukur. Nah, ya, nomor A, jawabannya C. Nomor 2. Kata karunia dalam puisi di atas memiliki arti kasih atau karunia itu sayang ya artinya. Mendapat karunia, mendapat kasih, mendapat sayang. Nah, di sini kan ada yang sama yaitu kasih ya. Selanjutnya nomor 3. Suasana yang ada dalam puisi di atas, pilih yang tepat adalah haru ya, bukan sedih tapi haru. Selanjutnya nomor 4. Berikut yang bukan unsur intrinsik puisi. Tema masuk, majas masuk, amanat masuk. Yang bukan adalah pesona. Selanjutnya nomor 5. Membaca puisi disebut juga deklamasi. Selanjutnya nomor 6. Baris dalam puisi disebut larik ya. Nomor 7. Berikut ini yang termasuk langkah memaknai puisi. Yang tepat adalah D, mencatat kata sulit. Kalau yang pertamanya itu adalah memahami puisi. Selanjutnya nomor 8. Pengertian dari diksi. Diksi itu artinya pilihan kata yang ditulis oleh penyair. Nomor 9. Untuk menghayati puisi, maka terlebih dahulu kita harus memaknai puisi. Jadi puisinya oleh kita dimakna. Tadi memaknainya memahami. Terus apalagi mencatat kata yang sulit ya dan sebagainya. Nomor 10. Tinggi rendah suara ketika membaca puisi disebut intonasi. Nomor 11. Puisi tercipta dari hasil ungkapan, pemikiran, dan perasaan seorang penyair ya. Selanjutnya nomor 12. Kesatuan dari beberapa puisi kesatuan dari beberapa baris yang terdapat dalam puisi disebut bait ya. Nomor 13. Orang yang membuat puisi disebut penyair ya. Nomor 14.
Puisi disusun berdasarkan larik dan bait. Kan puisinya berapa larik? Larik itu baris. Setelah itu dalam satu bait berapa larik ya? Bisa satu baitnya hanya 4 larik, bisa satu baitnya 8 larik atau baris. Selanjutnya nomor 15. Unsur-unsur yang terkandung dalam puisi disebut unsur intrinsik. Nah, selanjutnya nomor 16. Arti dari diksi, yaitu pilihan kata. Nomor 17. Berikut yang tidak termasuk dalam jenis citraan atau imaji adalah penciuman betul ya, penglihatan betul, pendengaran betul. Jadi dalam citraan atau imaji puisi ada penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Yang tidak ada adalah, yang salah maksudnya adalah penghidupan. Selanjutnya nomor 18. Unsur-unsur pembangun puisi tidak dapat berdiri sendiri. Jadi diksi, imaji, rima, irama, larik dan bait, majas, itu semuanya bergabung. Tidak bisa puisi itu hanya berapa larik terus berapa bait, tapi harus cara bacanya atau kalimat itunya, gaya bahasanya, kemudian iramanya dan semuanya ya. Yang ada 8 itu. Nomor 19. Majas atau gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah menjadi hidup disebut tuh, atau majas apa? Itu namanya majas personifikasi. Kalau hiperbola itu apa namanya? Nanti di belakang dibahasnya ya sama ibu guru, yang hiperbola sama alegori dan metafora. Selanjutnya nomor 20. Mencari tahu maksud ditulisnya puisi merupakan bagian dari memaknai puisi ya. Nomor 21. Lihat puisi di bawah ini. Untuk nomor 21 sampai 23. Bintang kecil. Bintang kecil, kau bla 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 terang, meski jauh di ujung langit, sinarmu terangi malam. Bintang kecil di langit yang tinggi, kau hiasi malam-malam sepi. Kerlap-kerlipmu sangat menawan, membuatku tidak ketakutan. Nah, lihat ya, di sini ada pada bait pertama, larik kedua atau baris kedua, ada yang kata yang kok belum diisi ya. Nah, yang tepat nomor 21 tuh, kata yang tepatnya apa? Yang tepatnya adalah bersinar. Jadi diulang, kau bersinar terang tuh ya, tepat kalimatnya. Selanjutnya lihat nomor 22. Di sini ada bait kedua, bintang kecil di langit yang tinggi, belakangnya iya. Kemudian kalau larik yang keduanya, kau hiasi malam-malam sepi, sama i ya. Kemudian yang lari ketiga, kerlap-kerlipmu sangat menawan, n ya belakang, membuatku tidak ketakutan. Jadi yang samanya adalah i n. Nah, dalam bahasa puisinya disebut a b ya, karena kalimatnya maaf, karena kalimat yang bait kedua, yang pertama sama dengan yang kedua, yang ketiga belakangnya maksud ibu guru, yang ketiga sama dengan keempat. Jadi disebutnya adalah a
A, B, B. Jadi jawabannya yang C. Nomor 23. Citraan atau imaji yang terdapat pada puisi tentang bintang kecil. Puisi pendengaran, puisi penglihat, puisi pencium, peraba. Yang benar adalah penglihat ya, karena kan bintang kecil jauh di sana, dilihat berarti. Nomor 24. Ekspresi yang tepat ketika membacakan puisi yang bertemakan perjuangan nih, harus sedih, marah, gembira, atau semangat. Yang tepat adalah harus semangat ya, karena menceritakan perjuangan, karena waktu itu kita berjuang mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya nomor 25. Hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi adalah penjedaan. Jadi tadi Ibu Guru kan ketika membaca puisi yang nomor 21 itu ada berhenti. Karena kita kalau baca terus capek. Jadi ada berhenti sebentar ya. Ada berhenti agak lama. Itu namanya jeda ya. Selanjutnya bagian kedua, isilah jawaban dengan tepat ya. Penghayatan ketika membaca puisi disebut ekspresi. Nomor 2. Pesan yang ada dalam puisi disebut amanat. Nah, sekarang tadi ya ada tadi Bu Guru kan kalau personifikasi itu benda mati seolah-olah hidup. Nah, maka yang nomor 3 di sini penggambaran secara berlebihan dalam majas itu ya, atau gaya bahasa, itu pengertian dari majas hiperbola ya. Selanjutnya nomor 4. Pelafalan yang jelas adalah satu syarat untuk membaca atau mendeklamasikan puisi. Jadi kalau A dibacanya harus jelas, begitu juga I, E, dan seterusnya ya. Jadi kelihatan. Itu namanya pelafalan atau digunakan untuk membaca atau mendeklamasikan puisi. Nomor 5. Tujuan dari memaknai puisi adalah untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam puisi. Jadi kita tahu, oh maksudnya dari puisi bintang kecil itu apa gitu ya. Selanjutnya nomor 6, kata-kata yang dipilih penyair dalam puisi bertujuan untuk memperindah suatu kalimat. Ya. Selanjutnya nomor 7, arti irama dalam puisi adalah keselarasan bunyi. Jadi kan misalnya belakangnya I, A gitu ya. Itu disebutnya adalah A. Ada juga yang A, B. Jadi belakangnya tidak sama. Yang pertama misalnya A, yang kedua I, I. Jadi A, B. Yang ketiga A, yang keempat I. Jadi namanya A, B. Terakhir, nomor 8. Mencari tahu arti kata sulit adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memaknai puisi. Nomor 9. Ekspresi yang harus ditunjukkan ketika membaca puisi keindahan alam, ekspresinya apa? Gembira ya. Masa mau tentang ekspresi keindahan alam sedih atau bahagia atau senang, atau kata-kata yang sama dan artinya gembira atau bahagia atau senang. Selanjutnya nomor 10. Pemenggalan kalimat yang tepat dalam pembacaan puisi disebut jeda. Jadi berhenti sebentar itu ya, jeda itu. Bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Apa yang kamu ketahui tentang bait? Jelaskan jawaban. Bait adalah jumlah baris dalam puisi. Boleh? Bait adalah jumlah larik dalam puisi. Boleh ya, karena artinya larik itu nama lainnya baris. Nomor 2. Apa yang kamu ketahui tentang citraan pendengaran?
Berikan contohnya dalam satu larik puisi. Citraan pendengaran berhubungan dengan kesan dan gambaran yang diperoleh melalui indera pendengaran atau telinga. Nah, contoh lariknya. Bagai pekik elang tua. Nah, kan kedengaran. Bagai pekik elang tua. Jadi pekik itu suara ya. Kemudian contoh lainnya. Bagai gemuruhnya guntur. Kan guntur kedengaran sama telinga kita kalau sedang berbunyi ya. Nomor 4. Apa saja unsur-unsur intrinsik puisi? Sebutkan. Tadi ya, yang termasuk untuk unsur intrinsik puisi ada 1. Tema atau ide pokok, 2. Diksi atau pilihan kata, larik dan baris atau bait ya, baris dan bait. Irama itu kalau dibacakan ketika puisi itu oleh penyair itu iramanya mendayu, haru, bahagia, sedih gitu ya. Rima itu yang belakangnya itu misalnya A B ya. Majas, gaya bahasanya. Apakah gaya bahasa yang tadi, gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa alegori, bahasa ayau, gaya bahasa hiperbola. Imaji itu citraan. Tadi ada citraan penglihatan, pendengaran, kemudian peraba dengan tangan atau penglihatan. Dan yang terakhir amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan oleh penyair. Yang terakhir, bagaimana cara memahami puisi? Tuliskan langkah-langkahnya. Nah, cara memahami puisi yang pertama adalah dengan membaca puisi. Jadi puisinya dibaca dengan teliti dan dihayati setiap bait dari puisi tersebut. Jadi membaca puisi dengan teliti dan menghayati setiap bait dari puisi tersebut. Apalagi kalau selain sebat bait juga setiap lariknya itu ya. Kemudian yang terakhir langkah-langkahnya. Yang pertama harus memahami isinya, isi puisi. Yang kedua harus mencatat kata yang sulit dari puisi tersebut. Dan yang ketiga harus mengidentifikasi amanat yang disampaikan penyair. Apa sih maksudnya gitu ya. Dan yang terakhir membuat simpulan dari puisi tersebut. Nah, anak-anak sudah selesai Ibu Guru membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan ciri-ciri, unsur-unsur, pemaknaan, dan hal-hal yang mempengaruhi ketika membaca puisi. Mudah-mudahan yang barusan ini anak-anak dapat pelajari jadi ilmu baru untuk bekal ulangan minggu depan. Kita minggu depan ulangan pakai Google Form ya. Anak-anak tidak usah dipotokkan yang barusan dibahas oleh Bu Guru. Anak-anak simpan saja untuk dipelajari untuk latihan ulangan untuk latihan ketika nanti mau persiapan ulangan hari Selasa yang akan datang pada bulan Februari. Semoga kita semuanya selalu tetap sehat walafiat. Semangat belajar walaupun belajarnya masih di rumah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga bencana yang diberikan kepada seluruh dunia, khususnya kepada negara kita Indonesia dan Jawa Barat serta kota Bandung segera Allah hilangkan, diganti dengan kesehatan, kebaikan, dan kesembuhan untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Semangat terus ya anak-anak. Kita tutup pertemuan bahasa Indonesia ya hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.